Halo teman-teman, hari ini kita akan membahas tentang First Run Hoka Cielo X1 3.0. Boy, on a real hesitation creeping in. But you look so good and I know what you're offering. Phone's lighting up, but I'm just gonna let it rain. Yeah, my phone's lighting up, but I'm just gonna let it ring. Is it the liquor in my system? My desires are so real. Got me caught up in this rhythm. Draw me in and make me feel. Draw me in and make me feel. Draw me in and make me feel. Make me Terima kasih banyak buat Hoka Indonesia yang udah ngirimin saya sepatu ini, tapi video ini nggak bisa diintervensi oleh siapapun karena video ini adalah murni pendapat pribadi saya sebagai pelari jelata. Bagi teman-teman yang masih belum subscribe, klik tombol subscribe yang warna merah yang di bawah ini biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar dunia lari. Kali ini kita kedatangan lagi dari brand Hoka, khususnya Super Shoes-nya, yang mana ini adalah Cielo X1. Ini seri ketiga ya. Saya sendiri udah nyobain dari seri yang pertama, kedua, bahkan sekarang yang ketiga. Jadi ngikutin banget perkembangannya. Dulu Super Shoes-nya Hoka awal-awal itu ada namanya Rocket X sama Carbon X gitu ya. Itu saya udah pernah nyobain juga. Dulu saya mengira akan berlanjut di Rocket X karena sudah ada yang seri pertama dan seri keduanya. Seri keduanya enak banget. Tapi nggak lanjut, berubah ke Cielo X1. Yang mana dulu yang seri pertama itu agak gimana ya, agak bingung ini beneran racing shoes-nya nggak. Tapi di seri yang kedua itu udah berubah wujud banget menjadi real super shoes dan disempurnakan lagi dari seri yang ketiga. Jadi upgrade-nya itu bener-bener saya ngikutin banget gitu ya. Ini bisa jadi menjadi salah satu penantang sebagai best super shoes di tahun ini karena kayaknya dalam waktu dekat saya mau ikutan race di Bali half marathon, kayaknya bakal pakai sepatu ini selama belum ada pesaing yang bener-bener worth it untuk dibandingkan gitu ya. Oke, nggak usah lama-lama, kita langsung bahas mulai dari beratnya terlebih dahulu. Setelah saya timbang manual di ukuran 42, sepatu ini ada di angka 195 gram. Bentuknya bulky, gede banget, tebel banget, tembem banget. Tapi beratnya berhasil di-manage sampai serendah itu. Ringan banget. Kalau sepatu lari biasanya 200 sampai 250 itu saya kategorikan udah ringan ya. Kalau standarnya rata-rata mediumnya itu 250 sampai 300-an gram. Ini di bawahnya 200 dengan bentuk yang sebalki ini. Beratnya berhasil di-press banget dibandingkan dengan seri sebelumnya karena seri sebelumnya yang menurut saya lebih kecil aja itu di atas 200 gram. Jadi super well done sih untuk manajemen berat daripada sepatu ini. Dan untuk racing shoes sendiri ya paling enak sebenarnya di bawah 200 gram. 220 sekian aja masih oke lah. Saya masih mentolerir sepatu racing yang beratnya segitu. Apalagi kalau di bawah 200 gram udah paling enak. Rasanya juga memang seenteng itu pada saat saya pakai berlari di sepatu ini. Lanjut ke uppernya. Uppernya sendiri dia bentuknya mesh ya. Dia ada rongga-rongganya begitu. Materialnya beda jauh banget dari seri kedua. Seri kedua itu mesh juga tapi lebih ke plastiki gitu ya. Agak ada rasa-rasa plastiknya. Meskipun breathable-nya enak juga di seri yang kedua, seri yang ketiga ini lebih upgrade menurut saya, lebih racing feel ya. Jadi dia bahannya adalah lino woven, yang mana ini sedikit asing di telinga saya karena saya pribadi baru pertama kali dengar lino woven. Dan ini enak banget karena ini termasuk lembut loh untuk material upper yang dipakai sepatu ini. Jadi pada saat saya pertama kali pakai sepatu ini tuh rasanya memang dipeluk dengan sangat baik, tapi juga nyaman karena lembutnya itu terasa ya. Biasanya racing shoes yang berbahan agak sedikit plastik itu memang nge-wrap kaki kita dengan baik, tapi wrappingnya yang ada di sepatu ini, uppernya itu bener-bener nge-wrap dengan baik, kayak rasa-rasa kaos kaki, sock-like banget. Jadi lembutnya dapet, tapi wrappingnya untuk racing feel-nya itu dapet banget. Kemudian untuk breathability-nya, waduh nggak usah ditanya deh, ini bolong-bolong banget loh untuk upper yang ada di sepatu ini. Saya pakai sepatunya, itu rasanya sirkulasi udaranya bagus banget, dan setelah saya tes dengan mesin asap pun, ya memang nggak usah dipertanyakan nih kayaknya. Emang sirkulasinya sebagus itu, jadi rasa adem di sepatunya dalam
kalau kita pakai waktu lari yang lama, saya rasa betah banget sih. Nggak akan pernah ada rasa kepanasan atau sirkulasinya nggak bagus di upper sepatu ini. Dan ini super fleksibel menurut saya, agak sedikit stretchy, bukan yang stretchy yang banget gitu ya. Agak sedikit lebih stretchy dibandingkan dengan seri yang kedua, sehingga wrappingnya tadi itu bentuk kaki kita tercetak dengan sangat baik. Jadi lebih bisa menyesuaikan dengan kaki-kaki yang agak sedikit lebar gitu ya. Nah untuk toe box-nya sendiri, saya merasa racing fit tapi nggak yang sempit gitu ya. Jadi walaupun dia racing fit tapi tetap nyaman, terutama untuk jari-jari saya di sepatu ini. Saya biasa pakai 42, di sepatu ini juga pakai 42 dan tidak ada masalah sama sekali. Tidak rasa kesempitan, terutama di bagian toe box-nya sini tetap nyaman. Tapi nggak yang nyaman yang sampai bisa gerak leluasa banget, karena bukan peruntukannya ya. Ini tetap racing feel-nya dapat, racing fit-nya dapat, tapi tetap bisa relax di dalamnya kalau kita lari jarak jauh. Lanjut ke lacing systemnya. Lacing systemnya kalau teman-teman lihat secara fisik itu bentuknya agak miring gitu ya. Nah ini adalah bentuk lacing system yang paling menjadi favorit saya lah. Karena kalau saya pakai sepatu ini rasanya itu bener-bener pas di punggung kaki saya yang agak miring gitu, bukan di tengah-tengah. Jadi menyesuaikan bentuk kaki saya banget, agak miring ke samping kanan begini, menjadikan pressing lacing systemnya itu enak banget. Pelukannya itu enak banget, selain wrapping dari uppernya itu sendiri didukung dengan lacing systemnya yang pas banget menurut saya. Nah, untuk tali sepatunya sendiri, dia pakai sistem yang ada geriginya sedikit, bukan yang super agresif yang pernah saya temuin, tapi nggak yang minimalis juga, tapi di tengah-tengah, yang mana kayaknya kalau dipegang begini, yang geriginya itu agak sedikit, kokoh, materialnya agak sedikit rigid, sehingga pada saat saya kunci, itu, wah, pas banget lah. Pokoknya, kayak merasa nggak ada perasaan akan copot gitu ya tali sepatunya, bahkan di hole-hole-nya sini juga rasanya nggak ada pergeseran yang signifikan, atau bahkan nggak ada pergeseran sama sekali. Jadi bisa ngikat di setiap hole-nya, nempel, dan pada saat saya tali sepatunya juga mantep, ngerasa safe banget lah untuk tali sepatunya. Kemudian kalau di sini hole-hole-nya sebenarnya bentuknya seperti ini ya, jadi di tengah-tengahnya, yang di punggung kaki pas tengahnya itu agak sedikit menjorok ke dalam, menjadikan kita lebih leluasa, tekanannya yang di tengah sini. Nah, di tengah sini itu kakinya nggak terlalu tertekan dengan ekstrim gitu ya. Jadi menurut saya pas banget lah, nggak yang terasa sempitnya, salah satunya dari lacing systemnya yang bentuknya nge-V seperti ini, dan untuk tekanannya di kanan kirinya dan di bagian atasnya itu menurut saya udah mantep banget, dipikirin banget kayaknya sama Hoka. Dan dia sudah ada runner's knot-nya jelas. Dan saran saya langsung dipakai dari awal deh. Karena sepatu ini termasuk bukan sepatu yang menjaga kestabilan dengan baik ya. Uppernya sendiri termasuk super lentur, sehingga menjaga kestabilannya nggak terlalu baik. Ya ala-ala racing shoes yang super minimalis lah ya untuk supportnya. Dan untuk kalau kita menggunakan runner's knot-nya itu jauh lebih baik dibandingkan kalau kita nggak pakai runner's knot-nya. Kemungkinan goyangnya di atas sepatu ini dengan upper yang seperti ini itu tinggi banget, sehingga diantisipasi aja lebih baik menggunakan runner's knot dari awal. Lanjut ke tang atau lidah sepatunya. Lidah sepatunya minimalis, nggak ada padding sama sekali. Ya dong, untuk menekan berat sepatunya, dan juga ya racing shoes kebanyakan minimalis seperti inilah. Nggak perlu ada padding sih menurut saya ya. Yang penting di tengah ada tang loopnya, karena biar nggak melorot gitu ya. Dan biasanya ada didukung dengan sabuk atau gazetted tang lah sistemnya. Tapi di sepatu ini nggak ada sabuknya sama sekali. Untungnya material yang di bagian atas itu agak sedikit ada layer tambahannya yang agak sedikit keset gitu ya, sehingga nggak mudah kegeser kanan kiri, meskipun nggak yang paten banget di atas sepatunya, cuman melorot enggak, karena sudah ada tang loopnya. Geseran kanan kirinya ya terjaga lumayan lah, nggak ekstrim banget, jadi masih oke, masih bisa ditolerir untuk pergeseran kanan kirinya. Untuk material yang di bawahnya, yang tangnya itu juga material mesh, sehingga breathability-nya selain dari upper juga dari tang yang di bagian tengah ke bawahnya ini. Yang tengah ke atasnya sih ada layer tambahannya ya, jadi ya fungsinya masing-masing lah. Kemudian kita lanjut ke bagian collarnya. Untuk collarnya sendiri dia padding ya lumayan sih, ini hitungannya untuk racing shoes biasanya kan hampir nggak ada yang sama sekali nggak ada paddingnya. Kemudian ya ini masih dikasih, walaupun kalau dibandingkan dengan sepatu normal ini termasuk sedikit paddingnya. Cuman kenyamanannya menurut saya masih oke, masih dapat banget, dan dia fleksibel, nggak mengganggu mata kaki saya sama sekali, nggak ada potensi gesekan dengan mata kaki juga.
Jadi kemungkinan blisternya hampir nggak ada sih saya pakai sepatu ini. Ada sedikit struktur tambahan kecil di sini yang mana gunanya untuk bukan ngiket sih, apa ya? Lebih ke menjaga biar nggak gampang goyang gitu ya. Untuk kolarnya selain kenyamanannya yang kita pikirkan, tapi jepitannya itu juga penting, lumayan nggak yang loose-loose banget. Jadi adalah perasaan secure di bagian kolarnya. Lanjut ke heel counternya. Untuk heel counternya sendiri nggak banyak strukturnya, ada agak sedikit tebal dibandingkan dengan material yang di depan di sini. Cuman nggak ada struktur sama sekali karena bisa dipencet-pencet begini. Tapi ada struktur yang lebih kokoh di tengahnya di sini ya. Di tengah bawah sampai tengah atas itu ada struktur tambahannya. Walaupun dia strukturnya lumayan rigid tapi masih bisa ditekuk-tekuk seperti ini. Walaupun nggak yang keras atau kokoh banget, tapi kunciannya lumayan oke loh. Tapi harus saya ingatkan bahwa kalau kalian tidak menggunakan runners knot-nya di sini, kunciannya agak sedikit kurang karena ya kita butuh tekanan yang kurang, yang agak ke belakang gitu ya. Nah, sebenarnya heel counternya sendiri adalah center daripada kestabilan sepatunya, terutama di bagian upper. Karena uppernya sendiri, fitur stability-nya minim banget, hampir nggak ada menurut saya. Dan kalau misalnya heel counternya nggak dimanfaatkan dengan tali sepatunya pakai runners knot-nya, itu bakal ekstrim banget goyangan atau unstable di atas sepatu ini, terutama peran daripada uppernya itu sendiri. Jadi harus saya ingatkan untuk pakai runners knot dan didorong ke bagian belakang tumitnya biar nggak heel slip. Karena saya pribadi udah pakai runners knot, itu heel slipnya minimum banget, nggak kerasa. Jadi aman-aman aja, karena kalau heel slip itu bakal nggak enak banget, terutama di kecepatan-kecepatan tinggi. Ya jelas, karena sepatu ini racing shoes pasti dipakai di kecepatan yang tinggi. Lanjut ke midsole-nya. Midsole-nya ini yang perlu kita bahas, karena nyenengin banget midsole-nya. Ini karakternya sebenarnya itu masih meneruskan DNA daripada seri yang kedua. Seri yang kedua itu DNA-nya memang soft, tapi energy return-nya cukup besar, tapi liar banget. Dan di sepatu ini sebenarnya sama gitu ya. Karena dia soft banget. Setelah saya ukur manual dengan durometer, dia ada di angka 25, yang mana itu soft parah gitu ya. Dan setinggi ini, walaupun setinggi ini dia tingginya cuman 37-an milimeter ya. Jadi masih masuk kriteria World Athletic Approved, sehingga nggak lebih dari 40 milimeter, sehingga aman-aman aja untuk dipakai kompetisi. Dan sebenarnya sepatu ini juga udah dipakai di race atletnya Hoka pakai sepatu ini. Saya lupa race-nya apa, yang jelas dia di podium 3 menggunakan sepatu ini, sehingga memang udah layak untuk dipakai di top tier gitu ya. Bukan sekedar racing shoes biasa, tapi memang top tier sampai menyaingi atlet-atlet internasional di event-event yang World Major Marathon juga gitu loh. Nah, untuk karakternya sendiri ini enak banget. Softnya 25 poin tadi dari durometer itu bener-bener kerasa banget. Pada saat saya strike ke tanah, itu terasa banget kekompresnya midsole-nya. Kekompresnya, langsung dekompresnya itu cukup signifikan. Energy return-nya kerasa banget. Dan kalau misalnya teman-teman belum pernah merasakan racing shoes yang aneh-aneh atau ekstrim-ekstrim gitu ya, kalian pakai sepatu ini pasti langsung ketawa-ketawa. Kok ada sepatu dengan feel yang seperti ini gitu ya. Pada saat saya strike ke tanah, itu bener-bener dorongannya enak banget. Pop up daripada midsole-nya itu enak banget. Oh iya, foam-nya ini basicnya adalah PB foam ya, yang mana udah banyak dipakai di super shoes di brand-brand lain juga. PB foam yang diracik sendiri oleh Hoka, yang mana itu super critical foam, paling bagus untuk high performance gitu loh. Kenapa? Karena ya dengan material yang sangat soft seperti ini menjadikan dia peredam getarannya itu cukup signifikan. Jadi kalau misalnya dipakai untuk jarak jauh sampai full marathon pun saya rasa aman banget, karena ya getaran yang tubuh terima itu akan lebih diminimalkan. Shock absorption-nya itu bisa diandalkan dengan midsole-nya itu sendiri. Meskipun saya harus kritik juga untuk keliaran daripada midsole-nya, karena energi return-nya gede banget, tapi dia empuk sehingga stability-nya menjadi hal yang perlu kita perhatikan gitu ya. Meskipun tidak seliar yang kedua, ini udah improve-nya lumayan lah ya. Itu karena base-nya ditambah agak sedikit lebar dibandingkan dengan seri yang kedua, dan di seri kedua itu ada cut-nya juga di bagian dalam, menjadikan stability-nya makin parah untuk dijinakkan gitu ya.
Ini lebih jinak dibandingkan dengan seri yang kedua, meskipun bukan sepatu yang stabil juga. Jadi perlu kalian perhatikan dan perlu ada waktu adaptasi ya, kalau misalnya kalian nggak terbiasa menggunakan sepatu yang terlalu empuk atau super critical foam seperti sepatu ini. Nah, untuk PB Foam-nya sendiri, menurut saya udahlah energy return-nya gede, didukung dengan kalau teman-teman lihat geometrinya ya. Ini tuh kayak kapal banget ya, geometrinya, rocker teknologinya tuh, waduh, ekstrim banget ini hitungannya, sama seperti seri yang kedua, yang mana menjadikan keliaran daripada midsole-nya bertambah ekstrim gitu ya. Liarnya itu, waduh, kalian kalau pertama kali nyoba, ini gimana sih sepatunya? Kalian berdiri di sepatu ini aja susah gitu ya. Kalian masuk sepatunya, kaki kalian masuk ke sepatu ini, itu berdiri goyang banget. Udahlah kanan kirinya dia empuk, kemudian depan belakangnya juga dia seperti ini. Tapi kalau dipakai lari di pace yang tempo atau ke atas gitu ya, atau racing pace-nya, itu bakal enak banget. Gelindingannya itu enak banget, terasa natural, dan saya sendiri itu merasakan dorongan yang mana menjadikan kita itu langkahnya terpaksa panjang gitu ya. Dipaksa panjang dengan midsole sepatu ini. Kalau saya pribadi sebenarnya bukan straight runner tapi cadence runner yang langkahnya lebih condong ke pendek-pendek tapi langkahnya lebih sering gitu ya. Cuman kalau pakai sepatu ini, langkahnya enak banget, panjang-panjang. Jadi kayak performa lari kita itu ya langsung bener-bener kayak ada yang membantu, kayak ada yang ngedorong kakinya. Dan gelindingannya kalau kita bisa manfaatkan dengan sangat baik, sweet spotnya kalian rasakan itu, waduh, enak banget. Cuman saya pribadi ada momen 1 kilo, 2 kilo itu merasakan di mana sih sweet spotnya, nggak langsung instan kita bisa merasakan enaknya sepatunya kalau kalian nggak mendapatkan sweet spotnya. Karena agak sedikit bingung, harus adaptasi dulu. Tapi kalau udah adaptasi, midsole-nya bakal menjadikan performa lari kalian itu upgrade banget lah. Jangan lupa sepatu ini ada carbon plate-nya yang di sini, yang mana ini menambah kestabilan tapi menambah energy return-nya. Jadi komposisi dari soft-nya midsole-nya, kemudian energy return midsole-nya, kemudian carbon plate yang ada di sepatu ini itu menjadikan keliaran daripada stride kaki kita itu luar biasa. Energy return-nya menjadi semakin gede karena ada carbon plate-nya. Karena carbon plate-nya tuh, waduh. Komposisi daripada midsole, geometrinya, dan juga carbon plate-nya menjadikan dia salah satu sepatu dengan energy return terbesar yang pernah saya cobain. Meskipun kalau kalian belum terbiasa, kalian perlu waktu adaptasi. Jadi kalian harus menjinakkan dulu lah sepatu ini. Kalau udah jinak, kalian tahu cara mainnya sepatu ini tuh gimana, irama yang harus kita lakukan seperti apa, pijakannya seperti apa. Waduh, extremely good sih. Ini luar biasa sih sepatu ini. Jujur aja, pakai sepatu itu nggak semuanya bikin saya excited banget ya. Ada yang normal aja, ada yang aduh kok kayak gini. Tapi sepatu ini bikin saya bener-bener excited banget. Dan bahkan di race yang ke depan terdekat ini kayaknya saya bakal pakai sepatu ini. Dan midsole dan juga carbon plate-nya sendiri menurut saya udah cocok banget untuk jarak 5K karena juga ringan. Kemudian sampai full maraton pun oke banget, jadi diajak race ngapain aja kayaknya oke. Kemudian saya harus peringatkan bahwa ini nggak enak buat belokan tajam. Jadi kalau misalnya kalian untuk 12 menit yang banyak belokannya atau trek larinya itu banyak belokannya, itu kalian perlu waspada karena pada saat saya belok ekstrim itu perlu menjaga kestabilan lebih ya. Malah harus mengurangi kecepatan karena ya nggak stabil, jadi berpotensi goyangnya itu luar biasa. Bahkan kalau nggak ngurangin kecepatan sama sekali, langsung tajam gitu ya, berpotensi ankle juga loh. Jadi kalian harus waspada untuk menjinakkan sepatu ini. Meskipun sebenarnya kalau untuk racing shoes banyak yang seperti itu ya, nggak cuman Hoka Cielo X1 3.0 ini, tapi kalian harus lebih waspada aja. Lanjut ke outsole-nya. Outsole-nya dia menggunakan material polyurethane, yang mana ini banyak dipakai di sepatu-sepatu brand China yang udah pernah saya temuin. Brand lokal juga udah ada yang pakai sepatu ini, bukan rubber-rubber biasa yang kayak warna hitam gitu ya. Ini rubbernya saya pakai di aspal kering sih, itu aman-aman aja, traksinya oke, aman, gripnya aman, walaupun di covernya secukupnya, ya karena ini racing shoes pasti untuk mengurangi beban daripada sepatunya, tapi menurut saya ini udah pas banget. Kalau untuk racing shoes udah cukup banget lah untuk placement daripada rubbernya itu sendiri. Untuk durability-nya sendiri saya nggak bisa judge karena ini baru pemakaian pertama, tapi kalau racing shoes jangan terlalu banyak diharapin ya, meskipun ini sebenarnya cukup lumayan sih untuk dikasihnya ketebalan daripada rubber sepatu ini.
Ya, tapi kalau kalian berharap yang umurnya panjang banget, ya bukan di racing shoes. Jelas racing shoes itu bukan untuk awet-awetan atau durability, tapi untuk high performance gitu ya. 200 km saya rasa lewat sih kalau rubber sepatu ini. Jadi kalau saya pribadi patokan racing shoes tuh 200 km masih enak-enaknya, itu berarti oke. 300 km saya rasa masih aman aja sih. Tapi ya nggak bisa judge sebenarnya karena ya masih baru pemakaian pertama. Jadi nggak boleh bohong ya, karena nggak mau advertise juga, karena saya mau faktanya aja. Jadi kalau kalian lagi nyari racing shoes yang belum pernah kalian rasakan sebelumnya, kehebohannya, tapi bisa membantu performa kalian meningkat secara drastis, cuman catatannya perlu kalian jinakkan terlebih dahulu. Mungkin Hoka Cielo X1 3.0 ini akan menjadi opsi yang sangat menarik. Bahkan saya pribadi bisa jadi ini menjadi salah satu sepatu racing shoes terbaik di tahun ini loh. Walaupun ini masih bulan Maret. Ya, karena dibandingkan dengan tahun lalu aja ini udah bisa masuk ke jajaran top tier yang udah pernah saya cobain. Jadi cukup menarik untuk kalian cobain. Kalian wajib banget sih nyobain sepatu ini. Mungkin itu tadi yang bisa saya bahas dari first run impression Hoka Cielo X1 3.0 ini. Tapi balik lagi, itu semua adalah pendapat pribadi saya. Jadi teman-teman boleh banget nggak setuju. Kalau ada koreksi, masukan, pertanyaan, dan juga pembahasan, bisa langsung sharing di kolom komentar. Jangan lupa subscribe channel biar saya makin semangat untuk membuat video-video bermanfaat buat teman-teman sekalian. Dan biar nggak ketinggalan kalau misalnya saya upload video baru tentunya seputar Nia Lari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.